Saya menyebutnya politik porno. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Jokowi adalah seorang Jawa tulen. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dibeli oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi. Untuk Ketua BEM UGM yang beberapa hari ini menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling menjijikan, menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Beta pemuda yang tidak berpendidikan dari pelosok NTT, beta mau sampaikan dengan jujur pada Anda bahwa Anda adalah Ketua BEM seluruh Indonesia yang cara berpikirnya paling memalukan. Kenapa beta bilang begitu? Karena yang pertama, Anda bilang politik Pak Jokowi adalah politik porno. Pernyataan Anda itu, beta bisa menilai bahwa Anda mirip dengan mama-mama tukang gosip di perempatan. Karena tanpa malu, secara vulgar, Anda mengeluarkan cara berpikir paling memalukan dari otak Anda dengan mengatakan pernikahan Pak Anwar dengan adiknya Pak Jokowi itu adalah settingan. Jadi beta bisa bilang bahwa Anda pantas duduk dengan mama-mama tukang gosip di perempatan. Mungkin bisa gosip sambil cari kutu, itu sangat cocok dan pantas untuk Anda. Pak Anwar itu menikah lagi karena istri pertamanya sudah meninggal. Lalu apakah orang meninggal itu settingan? Nanti suatu saat masa aktif Anda di muka bumi selesai, apakah itu settingan? Kalau seandainya istri pertamanya belum meninggal, maka sudah pasti beliau tidak nikah lagi. Lalu bagaimana bisa Anda bilang itu settingan? Banyak baca berita supaya tahu siapa sosok yang menjodohkan Pak Anwar dengan adiknya Pak Jokowi. Supaya Anda jangan buat hoax di situ, bos. Ketua BEM dari universitas ternama kok bicara macam mama-mama tukang gosip? Heran. Kedua, wacana 3 periode itu bukan dihembuskan dari istana, bukan juga datang dari Pak Jokowi, melainkan itu datang dari rakyat, terutama rakyat NTT. Kenapa beta bilang begitu? Karena tanggal 7 Oktober tahun 2019, 13 hari sebelum Pak Jokowi dilantik periode kedua, Pak Joni Plate yang saat itu belum menjabat sebagai menteri, sudah lebih dulu menyampaikan aspirasi masyarakat NTT yang menginginkan agar Jokowi 3 periode. Lalu logika Anda di mana sehingga mengatakan bahwa itu dihembuskan oleh istana, padahal masuk periode kedua saja belum? Itu kayak Anda mau bilang bahwa Jawa Tulen lebih mengutamakan atau mementingkan kekuasaan. Terus bagaimana dengan capres yang notabene Jawa Tulen? Apakah Anda juga mau bilang bahwa akan lebih mementingkan kekuasaan? Kan ngawur. Ketiga, Anda bicara soal BLT pemilu. Beta mau sampaikan bahwa kalau kerja tiap hari cuma main Mobile Legend, jangan tiba-tiba buat pernyataan BLT pemilu, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena BLT saat ini masif akibat El Nino. Diperpanjang karena El Nino masih ada. Lalu apakah Anda mau agar BLT dihentikan tapi meskipun El Nino masih ada? Terus rakyat yang terdampak Anda mau kasih apa? Kasih ocehan Anda begitu? Kan ngawur. Urusan BLT itu diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Menteri Sosial itu adalah kader PDIP. Lalu apakah Anda mau bilang bahwa BLT pemilu itu untuk memenangkan capres dari Banteng? Bicara itu mulut jangan lebih cepat dari otak, bos. Keempat, Anda bilang bahwa pemilihan gubernur Jakarta dipilih oleh presiden itu untuk terahnya Pak Jokowi. Dari sini beta jadi berpikir bagaimana bisa Anda jadi ketua BEM? Masa usulan dari DPR Anda bilang itu untuk terahnya Pak Jokowi? RUU DKJ itu bukan datang dari Pak Jokowi, bukan juga dari Mendagri. Bahkan Pak Tito sebagai Mendagri sudah menyampaikan bahwa istana menolak usulan itu. Lalu bagaimana bisa Anda buat fitnah itu untuk terahnya Pak Jokowi? Pikir dulu baru bicara, jangan habis bicara baru pikir. Mahasiswa dari universitas ternama kok bicara tanpa data, kan memalukan. Dan yang kelima, terakhir, Anda bilang Pak Jokowi harus ditumbangkan. Beta pemuda dari pelosok NTT, bos. Beta tantang Anda, coba Anda tumbangkan Pak Jokowi supaya beta lihat jago Anda sampai di mana. Bahkan beta tantang Anda, coba Anda tumbangkan beliau sebelum masa jabatannya selesai. Supaya kita baku lihat apakah Indonesia masih utuh atau tidak. Lucunya lagi, dalam sebuah saluran TV, Anda menyampaikan bahwa menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan karena tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi. Pernyataan Anda itu, beta langsung bisa menilai bahwa Anda itu mahasiswa yang berbicara kalau ada sewaan. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda itu tidak pernah teriak ke DPR soal RUU perampasan aset koruptor. Kok tiba-tiba Anda muncul lalu menyalahkan Pak Jokowi soal korupsi? Jangan-jangan Anda salah satu Korea yang kalau berbicara harus ada perintah dari Ibu Ketum.
Rakyat boleh teriak capek-capek ke DPR soal RUU perampasan aset koruptor. Anda tidak pernah muncul, Anda tidak pernah bantu. Kok sekarang tiba-tiba Anda muncul macam si buta dari gua hantu yang menilai penyelesaian korupsi? Kan lucu. Jadi daripada Anda banyak bacot di situ, beta pemuda dari pelosok NTT, beta sampaikan pada Anda bahwa kuliah saja dengan baik, bos. Kalau seandainya Anda kuliah pakai beasiswa dari pemerintah, maka kuliah dengan baik untuk suatu saat bangun bangsa ini. Jangan malah kecewakan rakyat yang rela banting tulang demi memenuhi beasiswa Anda.